Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke 2027. I'm your host, Popo Kosen, dan seperti biasa selama 1 jam ke depan, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir, sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, lagunya gue tulis di description aja, dan durasinya juga jadinya nggak nyampe 1 jam ya, soalnya nggak ada lagunya. But it's a great day today. Especially buat yang pengen smartphone folding tapi yang nggak semahal harganya punyanya Samsung, karena ada satu brand smartphone yang kemungkinan besar akan segera merilis smartphone lipat versinya mereka. Nah, brandnya apa nanti kita akan bahas. Pokoknya brand ini tuh gue kasih teaser ya, ini terkenal dengan flagship phone tapi harga terjangkau, at least dulunya gitu. But now kita mulai dulu aja Pop on the Radio ya, nanti kita bahas itu. Lagu pertama ada The Weeknd, How Do I Make You Love Me di Popo on the Radio. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan kemarin Chelsea itu kan baru aja beli Mikhail Mudryk, entah namanya bener apa nggak, Mikhailo Mudryk atau Mikhail doang ya. Nah, sekarang baru aja mereka ada info lagi nih. Ini kan transfer deadline day ya, hari ini terakhir, nanti malam terakhir waktu Indonesia. Dan kemungkinan besar Chelsea akan belanja lagi 115 juta pound sterling untuk membeli Enzo Fernandez, pemain tengahnya Argentina yang sekarang main di Benfica. Dan gak cuma itu, bahkan konon katanya si Chelsea ini juga akan bersiap-siap untuk membajak transfernya Moises Caicedo yang katanya akan dibeli Arsenal dari minggu lalu, beritanya tentang itu. Jadi ini kalau berhasil, maka kemungkinan besar Chelsea udah belanja mungkin bisa tembus 800 juta pound sterling men di era pemilik baru ini. Gila sih. Padahal peringkatnya begitu ya. Gue gak tahu nih nanti dampaknya ke financial fair play bagaimana, and apakah bijak ya mereka beli pemain dulu sebelum menjual pemain-pemainnya. Gue gak tahu, tapi yang pasti gila, kayak main football manager gak sih ini Chelsea. Tapi kita lihat aja nanti gimana ke depannya hasil pembeliannya Chelsea ini berhasil apa enggak. And now ada Tiara Andini dengan Usai di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan akhirnya tadi malam gue nonton The Last of Us episode 3. Episode yang diomongin sama Pedro Pascal sama Bella Ramsey, dua pemeran utamanya, bahwa ini salah satu episode yang menurut mereka terbaik dari season ini. Dan menurut gue cukup kecewa sih, karena tidak sesuai dengan ekspektasi gue. Dan jadi kan di episode 3 ini mereka ketemu sama Bill kan. Bill ini salah satu survivor yang berhasil membangun benteng pertahanan untuk dia sama partnernya itu si Frank. Nah, I guess menurut gue yang bikin gue kecewa adalah karena ini salah satu perubahan yang terbesar dari video game The Last of Us ke TV show-nya The Last of Us. Ini menurut gue perubahan yang sangat besar sih, karena gue kalau ngomongin bakal jadi spoiler. But anyway, episode ini ya menuai banyak pujian di review, dan memang gue setuju walaupun perubahannya oke, tapi ya itu tadi, karena nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Nah, jadinya gue terus kecewa. Ya gitulah, intinya gue kecewa karena without going full spoiler, karena kurang action. Itu aja sih. Nah, kita balik ke lagu. Silakan nonton sendiri kalau belum. Mungkin perbedaannya nanti kita akan bahas di Off the Record minggu ini. But now kita balik ke lagu. Ada Adrenaline dari James Blunt. Enjoy. Followers, salah satu penyakit yang udah mulai menyerang orang muda itu adalah diabetes. Nah, kalau lo udah kena diabetes, itu hidup lo udah gak enak banget. Jadi lo jangan sampai kena. Nah, salah satu cara yang paling gampang biar gak kena diabetes adalah dengan mengurangi asupan gulamu atau mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang gak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. Sekarang ada Sugi Bornean, As Malibrasi. Check it out. Balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan akhirnya akan keluar, tadi gue udah bilang di awal ya, kalau akan ada merek smartphone China yang mengeluarkan smartphone yang dilipat, mirip kayak punyanya Samsung ya, yang Galaxy Z Flip sama yang Fold. Nah, ini konon katanya OnePlus, si merek brand smartphone dari China ini yang dulu-dulu menyebut dirinya sebagai flagship killer karena harganya lebih murah tapi spesifikasinya nggak kalah. Yang sekarang kayak
Xiaomi lebih cocok buat itu deh daripada OnePlus. Nah, OnePlus ini akan ngeluarin 2 versi juga sama dan namanya adalah OnePlus V Flip dan OnePlus V Fold. Jadi cuma diganti aja Z-nya Samsung, diganti V sama OnePlus. Nah, desain-desainnya belum kelihatan semuanya, tapi rumornya ini cukup oke. And buat kamu yang nggak pernah dengar OnePlus ini itu subdivisi punyanya Oppo. Jadi yang punya OnePlus itu Oppo, parent company-nya itu Oppo, tapi OnePlus ini ya beda divisi, beda bos, beda gitulah intinya. So kita tunggu aja desainnya dari OnePlus. Gue dulu pernah punya handphone OnePlus sih, kayaknya yang OnePlus 3 deh kayaknya. Kayaknya gue punya yang OnePlus 3 atau OnePlus 3T ya, tapi gue pernah punya OnePlus and waktu itu sebenarnya cukup oke, tapi gue nggak tahu kenapa gue ganti ya. Oh iya, gue ganti setelah baterainya bocor apa hilang nih, gue lupa antara dua itu. Tapi OnePlus cukup oke kok. Dulu gue beli waktu yang masih harganya terjangkau, waktu belum harga flagship. Tapi ya kita tunggu aja nanti desainnya gimana. And now we have I Ain't Worried dari One Republic. Enjoy. Ngomong-ngomong soal The Last of Us ini kan dibikin oleh Naughty Dog ya. Naughty Dog itu tim developer in-house-nya Sony, developer video game yang juga membuat serial game Uncharted yang dibikin filmnya juga. Nah, ngomong-ngomong soal, ini gue sambunginnya lewat Naughty Dog-nya ya. Nah, ngomong-ngomong soal Uncharted, ada iklan PS5 baru di mana di iklan itu tuh muncul si tokoh utamanya Uncharted, si Nathan Drake sama istrinya dan sama anaknya mereka yaitu Casey. Dan ini menurut rumor dari berbagai macam netizen, itu mereka mau melakukan spekulasi kalau kemungkinan besar game Uncharted selanjutnya akan segera diumumkan, di mana nanti pemeran utama dari game Uncharted-nya itu adalah si Casey ini atau si anaknya Nathan Drake ini. Nah, menurut gue ini benar-benar akan menantang serial game Tomb Raider ya, karena selama ini kan Nathan Drake ini dianggap sebagai versi cowoknya Lara Croft kan. Jadi mirip lah kedua game itu. Puzzle, pergi-pergi ke hutan, explorer, mirip-mirip Indiana Jones gitu kan. Nah, ini berarti si Naughty Dog kalau emang benar nanti anaknya jadi tokoh utama, beneran akan menantang Tomb Raider, karena sekarang tokoh utamanya bener-bener sama-sama cewek nih, dan sama-sama anak dari petualang terkenal, karena si Lara Croft juga ceritanya anak dari petualang terkenal kan, kalau nggak salah namanya Richard Croft atau siapa. But kita tunggu aja nanti ya kepastiannya gimana. Kalau gue sih lebih senang tetap Nathan Drake ya, karena kan jadi ada versi cowok sama versi ceweknya kan. Kalau gini kan jadi bingung mau yang mana mainnya. But now ya in the end bakal main dua-duanya juga sih. Tapi sekarang kita balik ke lagu. Ada kisah sempurna dari Mahalini. Enjoy. Followers, sudah sejak beberapa tahun ini gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang gak bikin diabetes. Nah ini oke banget, karena setelah gue cek gula puasa gue kan rutin cek darah ya. Soalnya gue ada turunan gula, dan hasilnya gula puasa gue tuh selalu di bawah 100. Itu artinya gue aman dari diabetes. Jadi kalau lu sama kayak gue, suka manis, ada turunan gula, nggak pengen diabetes, nah ganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Sekarang kita balik ke lagu dulu. Ada Pick Your Poison dari Brie Runway. Check it out. Salah satu expert di bidang kebersihan yaitu Marie Kondo, itu kemarin gue lihat di sosmed kalau katanya dia udah pensiun, dalam tanda kutip ya, pensiun beres-beres rumah. Buat kamu yang nggak tahu, Marie Kondo itu sempat terkenal beberapa tahun yang lalu karena dia muncul di Netflix juga waktu itu, tentang tips and trick untuk membereskan rumah supaya rumahnya nggak berantakan. Jadi dia mendevelop sebuah metode untuk memberesin rumah biar rumahnya tuh rapi, dan lu bisa mensortir mana yang dibuang dan mana yang disimpan. Waktu itu dia heboh banget lah, terus keluar bukunya juga, terus macam-macam. Gue kayaknya waktu itu beli bukunya deh, tapi nggak tahu di mana. Soalnya rumah gue berantakan. Makanya gue beli bukunya, tapi karena gue berantakan, jadi nggak ketemu bukunya. Anyway, si Marie Kondo ini akhirnya bilang kalau setelah dia punya anaknya yang ketiga, maka dia lumayan nyerah lah untuk memberesin rumahnya. Soalnya rumahnya udah pasti berantakan. Ya anaknya 3 lah. Jadi dia udah lumayan menyerah, dan dia ngerasa ya prioritasnya dia sekarang udah bukan beresin rumah, tapi lebih ke ngurus anak. Ya iya sih, kalau anak sampai 3, anak 1 aja udah pusing kalau first time parent gitu, apalagi sekarang anaknya 3. So gitu aja sih, sebenarnya nggak ada yang
kontroversial atau gimana. Ya udah, good luck buat Marie Kondo di prioritasnya yang baru. Semoga anaknya tumbuh lebih baik, bla 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 gitu ya, the usual. And now kita balik ke lagu, ada Trap dari Gania Gadzi. Enjoy. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio kalau belum. Kalau kamu enjoy konten ini, klik like juga di bawah, share juga sama teman-teman kamu, and lihat juga podcast gue yang lain, yaitu podcast Off the Record yang ngomongin hal-hal yang lagi happening. Kita akan ngomongin The Last of Us episode 3 di yang episode hari ini, episode minggu ini. Kemudian ada Tiang Jauh juga yang ngomongin tentang sepak bola, terutama Liga Inggris. Nah, as usual, jaga kesehatan, minum air yang banyak. Lagu terakhir ada Lose Your Love dari Griffin and Matt Mason. Di sini Popo Kosen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.